Perkenalkan, nama saya Dominik Hartono, panggilannya Miki, saya di kelas 12 IPS 2 dan bersekolah di Stella Maris BSD. Alasan saya sih karena kebanyakan teman saya pada melanjutkan di SMA Stella Maris. Kalau saya sih dari kelas 2 SD, pastinya sih seru banget sih, karena di sini teman-temannya asik-asik banget. Pelajaran yang paling saya suka tuh olahraga, karena saya suka berolahraga. Kalau paling efektif sih sambil denger lagu. Kalau belajar lebih asik sendiri sih. Motivasi dari teman-teman sih pastinya selalu ngebantu sama nge-support saya. Karena di Stella Maris gurunya asik-asik banget, terus care, peduli, sama ngajarnya bagus. Pak Frans, karena wali kelas saya. Pak, naikkan nilai saya Pak ya. Medan. Yuk teman-teman bergabung di Stella Maris BSD. I'm Stella Marian, I'm Value Guardian. Yeay. Halo, namaku Ryoto Kayo dari kelas 10A dari sekolah Stella Maris Gading Serpong. Konnichiwa, boku no namae wa Ryoto desu. Stella Maris Gading Serpong no gakkou ni kayottemasu. Aku sih memilih sekolah Stella Maris Gading Serpong karena mamaku bilang kalau sekolah ini tuh cocok dengan pelajaran kekuatan aku. Menurut aku tuh sekolah di sini tuh seru banget. Karena teman-temanku tuh pada baik kepada aku dan aku tuh gampang untuk bertemanan juga dengan teman-teman aku. Pelajaran yang paling aku suka di sini tuh ICT, karena pas dari kecil aku emang suka komputer, dan selain itu karena guru ICT aku tuh pintar dalam mengajar aku dan jelas banget. Tapi pelajaran yang aku kurang minati itu pelajaran biologi, karena kebanyakan pelajaran itu tuh hafal-hafalan dan ya hafal bagian benda hidup, dan aku sangat tidak bisa dalam menghafal. Cara belajar yang bikin aku fokus itu, pertama aku tentukan satu hari untuk belajar 3 jam berterus. Jadi kalau misalnya aku belajar berterus, aku tuh bisa fokus. Nah misalnya kalau aku tentukan kayak satu hari belajar 1 jam, dan kalau putus-putus tuh aku bakal lupa kayak kemarinnya belajar apa. Jadi menurut aku sih lebih mending kalau belajar langsung dalam 1 hari. Ada banyak hal sih yang memotivasi aku untuk belajar di Stella Maris Gading Serpong. Tapi yang pertama yang pasti salah satu itu karena teman-teman aku tuh pada baik kepada aku seperti aku sebutkan tadi. Teman-teman tuh harus bergabung di sekolah Stella Maris karena kalau bergabung di Stella Maris tuh pasti dapat pengalaman yang berbeda daripada bersekolah di sekolah lain. Yang berbeda tuh kayak teman-temannya, guru-gurunya, teman-temanku tuh pada baik mau berteman dengan aku ya, dan guru-guruku juga mau mengajar aku dengan santai walaupun aku tidak mengerti. Kayak aku bertanya-tanya pertanyaan walaupun udah diulang-ulang, guruku masih mau menjawab pertanyaannya. Yuk bergabung ke Stella Maris Gading Serpong. I am Stella Marian, I am a value guardian. Selamat sore, welcome to podcast Tema Talk. Gigi anak kropos, ini kata dokter gigi Audi Dental Clinic. Pada hari ini Jumat 3 Maret 2023 bersama saya Yovita Permatasari, Head Admission Stella Maris School Gading Serpong. Gigi anak kropos terjadi karena kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan asam yang berlebihan, serta tidak rajin gosok gigi dan masih banyak lagi faktor penyebab lainnya. Hal ini rentan dialami oleh anak-anak sejak usia 1 tahun. Gigi kropos akan sangat mengganggu aktivitas anak karena gigi mengalami kerusakan dan juga membuat nyeri. Nah, hal ini seringkali membuat anak-anak menjadi rewel sampai tidak mau makan dan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Lalu, apa yang bisa dilakukan parents kalau gigi anak mengalami kropos? Nah, hari ini kita akan bahas bersama seorang dokter gigi spesialis anak dari Audi Dental Clinic Gading Serpong. Kenalkan, ini dia adalah Dokter Gigi Yunike Sianturi, spesialis kedokteran gigi anak. Selamat sore, dokter. Boleh dipakai mic ya, dok? Ya, dok, silakan dong disapa dulu audiensnya sore hari ini. Selamat sore, Miss Yovita, para audiens, selamat sore. Oke, nah terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir sore hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi pertama, aku mau ngingetin nih, kalau ada giveaway menarik dari Audi Dental Clinic Gading Serpong berupa free oral prophylaxis atau pembersihan gigi anak. Jadi bagi parents dan peserta podcast yang mau menanyakan, nanti langsung saja tulis di kolom chat nama, _nomor telepon,
garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Dan nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Audi Dental Clinic Gading Serpong. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertama ya, parents dan juga audiens sekalian. Sebelum kita masuk mengenai apa itu gigi kropos dan pertanyaan lainnya, kita mau kenalan dulu dong dengan dokter yang sudah hadir sore hari ini di sini. Dokter, boleh dong dikenalkan ulang nih nama lengkapnya dan panggilannya kalau ada. Dokter pendidikannya sebagai apa, S1 dan spesialisnya, lalu lokasi dan alamat prakteknya dok. Silakan. Baik, terima kasih Miss Yovita. Iya. Selamat sore para parents, para audiens sekalian. Perkenalkan saya Dr. Gigi Yunike Sianturi, spesialis kedokteran gigi anak, boleh dipanggil dengan Dr. Nike. Saya menyelesaikan pendidikan dokter gigi umum saya dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak saya dari Universitas Pajajaran. Nah, saat ini saya sedang berpraktek di Audi Dental Gading Serpong setiap hari Senin, kemudian Jumat dan Sabtu sore, dan hari Kamis pagi sampai dengan siang. Saya juga berpraktek di Audi Dental cabang BSD di Selasa pagi dan di Kamis sore. Demikian, Miss. Oke, terima kasih dokter. Iya. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu Audi Dental ya? Cabangnya kan sudah banyak sekali. Jadi untuk warga sekitar Gading Serpong dan juga BSD boleh nih menghubungi dokter Nike ya. Dokter Iya, Nike Dokter ya. Nike. Baik ke Audi Dental Gading Serpong maupun BSD. Oke, Dok. Kapan sih dok Audi Dental ini khususnya yang Gading Serpong ya dok ya, itu tuh mulai beroperasi dan saat ini berapa kurang lebih jumlah cabang Audi Dental di seluruhnya? Ya, Audi Dental sendiri itu sebenarnya sudah berdiri selama 14 tahun. Jadi dari tahun 2009. Oke. Nah, sedangkan Audi Dental Gading Serpong itu mulai beroperasional itu sejak Februari 2021. Oke. Dan itu saat ini jumlah cabang dari Audi Dental itu ada 22 cabang. Wow, luar biasa. Itu di seluruh Indonesia dok ya? Belum Oh, sampai. belum ya? Semoga Oke. ya. Saat ini tersebar di Jabodetabek, kemudian Bandung dan di Surabaya. Memang dalam waktu dekat ada 2 cabang Oke. yang bakal buka. Di mana tuh dok? Daerah mana? Mungkin diupdate ya nanti di Oh. websitenya ya. Jadi mungkin Kita nanti boleh kunjungi websitenya atau media sosial yang penasaran cabang mana nih yang baru akan buka lagi. Jadi nanti ditunggu informasinya ya, Iya. 2 cabang terbaru dari Audi Dental. Nah dok, kalau di Audi Dental Klinik Gading Serpong sendiri, ini ada berapa dokter sih dok yang melayani di sana gitu untuk prakteknya? Ya, saat ini ada sekitar 300 dokter gigi yang melayani di Audi Dental yang tersebar tadi di 22 cabang klinik Audi Dental. Terdiri dari dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis. Oke. Ya. Kalau di Gading Serpong sendiri dok, berapa banyak dokter umumnya, berapa banyak dokter spesialisnya dok? Kalau dokter umumnya memang lebih sedikit Lebih sedikit. dibandingkan dokter spesialis. Jadi 90% itu dokter gigi spesialis yang melayani di Audi Dental Gading Serpong. Oke, jadi Ya. memang sangat ini ya dok ya, maksudnya sangat dikhususkan untuk kasus-kasus yang memerlukan dokter gigi spesialis ya. Betul. Tidak perlu takut akan tidak kedapatan dokter nih kalau misalkan mau konsultasi. Betul. Oke, Ada bidangnya masing-masing ada di sana. bidangnya masing-masing ya dok ya. Betul. Termasuk sampai ke yang mengharuskan bedah mulut juga bisa dok dilakukan di sana bisa. ya. Ada dokter bedah mulut juga di klinik Audi Dental. Oke, baik. Nah dok, untuk jam operasionalnya Audi Dental ini jam berapa sampai jam berapa sih dok? Iya, kalau Audi Dental itu bukanya setiap hari ya, dari Senin sampai dengan hari Minggu, kecuali hari libur nasional. Oke. Nah, dimulai dari jam operasionalnya jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Oke. Nah dok, treatment apa aja sih nih buat yang belum tahu ya, di Audi Iya. Dental tuh parents atau audiens siapapun tuh bisa ngapain aja sih dok? Misalkan kalau untuk mempercantik gigi, sampai dengan tadi ya dok ya, Iya, ada iya. bedah mulut juga. Mungkin boleh disebutin dok?
Oke, karena Audi Dental Clinic ini merupakan klinik gigi spesialis, maka perawatan yang dilakukan di Audi Dental itu banyak ya. Jadi mulai dari perawatan dasar seperti scaling, pembersihan karang gigi, kemudian penambalan gigi, pencabutan gigi, kemudian juga misalnya tadi pemutihan gigi, bleaching ya, kalau yang mungkin sering parents dengar, audience dengar, kemudian juga pembuatan gigi palsu, pemasangan behel atau merapikan gigi, perawatan merapikan gigi. Nah, tentunya juga perawatan gigi anak yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis anak. Nah, untuk yang klinik khusus untuk anak-anak ini, Audi Dental juga di dalamnya ada Audi Kids. Jadi kliniknya kids friendly, Miss, gitu. Nuansa, kemudian tempat perawatan memberikan kenyamanan untuk anak-anak dan orang tua membawa anak-anak melakukan perawatan gigi anak-anak gitu. Oke, wow, jadi lengkap sekali ya dok. Ya. Bukan hanya spesialis dokternya saja yang lengkap sesuai dengan kebutuhannya dan keluhannya, tapi memang ada khusus nih dokter Nike yang sudah kita hadirkan sore hari ini adalah yang memang lebih khusus untuk kebutuhan gigi anak ya, untuk masalah gigi pada anak. Oke. Nah dok, kalau misalkan kebetulan nih parents ada yang nonton dan mau bikin appointment dengan Audi Dental, itu apakah bisa langsung menghubungi Audi Dental atau gimana nih dok? Iya, betul sekali, bisa langsung menghubungi Audi Dental. Parents boleh menghubungi tim customer service dari Audi Dental Clinic dan boleh juga mengunjungi website Audi Dental. Jadi udah bisa bikin appointment dok di website? Iya, dari situ bisa. Kemudian www.audidental.com, bisa juga boleh kunjungi juga follow media sosial Audi Dental, Instagram di Audi Dental dan Audi_kids. Nah, nanti tim Audi akan membantu parents untuk membuat appointment sesuai dengan keluhan dan nanti akan diarahkan misalnya perawatan apa yang akan dilakukan oleh dokter gigi spesialis apa, seperti itu. Oke, jadi sangat dipermudah ya dok ya. Ya. Mulai dari menentukan untuk dokternya juga bisa dari sebelum konsultasi dok ya. Jadi parents sudah bisa info dulu nih keluhan anaknya apa, betul. atau keluhan parentsnya mungkin, lalu nanti diarahkan sesuai. Jadi udah nggak perlu nunggu berlama-lama lagi ya dok di dokter gigi ya. Karena kan sekarang udah zamannya serba praktis ya dok ya, dan serba instan. Oke. Nah, aku mau ngingetin lagi nih parents dan juga audience, selain nanti kita tunggu sampai sesi akhir karena masih banyak perbincangan lagi, jangan lupa parents juga untuk menanyakan pertanyaan dengan format nama, spasi nomor telepon, spasi domisili, garis miring pertanyaan. Nah, nanti 3 pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan giveaway menarik dari Audi Dental Clinic Gading Serpong berupa free oral prophylaxis atau pembersihan gigi pada anak. Oke, kita masuk dok ya ke topik sore hari ini nih yang pengen dibahas dan dikupas lebih lanjut. Apa definisi gigi keropos itu sendiri sih dok? Aku juga belum paham nih apa sih arti dari gigi keropos itu dan siapa aja yang bisa mengalami gigi keropos dok? Mungkin gigi keropos ini yang hari-hari kita dengar ya, seperti gigi gripis ya kan, gigi regge seperti itu. Nah, gigi keropos ini memang menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, gigi keropos ini jadi kayak dia strukturnya kan sama seperti tulang ya. Jadi nggak hanya tulang yang bisa keropos, ternyata gigi juga bisa keropos. Ya, jadi gigi keropos ini adalah kondisi gigi yang mengalami pengikisan permukaan dari gigi itu sendiri, dimulai dari lapisan yang terluar. Yang terluar itu adalah enamel. Nah, ini diakibatkan oleh zat asam, Miss. Zat asam ini akibat dari pembentukan oleh bakteri namanya Streptococcus mutans. Nah, ini dihasilkan dari plak yang menempel di gigi atau makanan yang lama menempel di gigi yang tidak dibersihkan. Itu yang biasanya menimbulkan karang gigi ya dok ya? Bisa juga menimbulkan karang gigi dan memang
gigi grepes atau gigi keropos ini dikaitkan dengan gigi berlubang. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, jadi bisa karang gigi, bisa juga plak itu buat gigi jadi berlubang. Dan tadi saya juga sampaikan bahwa nggak hanya orang dewasa yang bisa kena, tapi juga anak-anak. Bahkan anak-anak lebih rentan. Karena apalagi gigi susunya, Miss. Gigi susu anak tuh punya lapisan yang enamel yang lebih tipis dibandingkan gigi tetapnya. Jadi kalau apalagi anak-anak ya sukanya makan yang manis, iya, terus betul. sikat giginya Males. atau mungkin belum benar gitu, sikat giginya mau sendiri tapi belum benar, jadi masih ada makanan yang tertinggal. Lama-lama giginya keropos dan bisa berlubang tadi. Bisa berlubang ya, Dok, ya. Seperti itu. Dan apa sih, Dok, tanda dan penyebab gigi anak ini nih bisa keropos selain dari makanan, Dok? Memungkinkan nggak sih karena memang dari katakanlah misalkan genetik atau faktor lainnya, Dok? Oke, kalau untuk tanda biasanya di awal itu seperti bintik putih atau bercak putih. Nah, ini menandakan bahwa gigi mulai keropos bagian lapisan enamel. Enamelnya mulai terkikis. Nah, kalau misalnya dibiarkan lambat laun, gigi ini dari yang bintik putih bisa bintik kekuningan atau bercak kekuningan. Nah, ini berarti kan semakin luas ya, Miss, gigi keroposnya. Kalau dibiarkan lagi, gigi ini bisa mengenai lapisan dentin. Nah, biasanya anak mengalami rasa ngilu, jadi giginya lebih sensitif gitu, Miss. Nah, kalau dibiarkan lagi, anak bisa mengalami nyeri saat makan, nyeri yang tiba-tiba, spontan. Nah, kalau dibiarkan lagi, gusinya juga bisa bengkak. Nah, ini tanda-tanda dari gigi keropos seperti itu. Penyebabnya yaitu tadi kondisi genetik bisa. Jadi ada memang kondisi turunan yang sebenarnya secara tidak langsung juga bisa. Dari kondisi gigi yang misalnya rahangnya kecil, jadi giginya berlapis karena tidak muat, jadi rentan penumpukan makanan ada di daerah gigi-gigi yang rapat tadi, misalnya seperti itu, jadi sulit dibersihkan bisa. Tapi pada yang secara umum itu sebenarnya kebiasaan yang tidak tepat. Jadi misalnya menyikat gigi yang tidak tepat, caranya tidak tepat, waktunya tidak tepat, atau anak tidak rajin gitu, atau bisa juga ngemut makanan, Miss. Oh, ngemut makanan ya. Iya. Berarti kan makanan lama nempel. Betul. Di situ, atau makan yang mengunyahnya satu sisi, jadi sisi yang lain itu bersih karena air ludah, air liur, sedangkan sisi yang lain ada sisa-sisa makanan yang menumpuk. Nah, makanya konsumsi kita air putih juga yang kurang bisa menjadi resiko untuk plak gampang nempel karena air ludahnya kurang seperti itu. Nah, tadi ada juga struktur gigi anak memang yang rentan. Jadi struktur giginya tuh istilahnya kurang mineral pembentukan giginya. Jadi dia rentan. Bahan-bahan pelindungnya sedikit atau tidak padat gitu. Jadi anak rentan kalau misalnya ada makanan yang tertinggal atau yang asam, gampang terkikis seperti itu. Jadi memang ada dua faktor ya, Dok ya, dari pola perawatan. Betul. Dan juga memang dari genetik atau mungkin bisa keturunan. Juga ya, tapi ada juga kondisi sebenarnya yang menjadi faktor yang membuat rentan juga, misalnya pada anak-anak atau misalnya orang tua yang sedang mengkonsumsi obat-obatan, efek sampingnya mulutnya kering. Nah, kalau mulutnya kering kan lebih cenderung di dalam rongga mulutnya lebih asam. Nah, kalau asam bakteri kan lebih gampang untuk berkembang. Betul, seperti itu. Ada kondisi yang seperti itu, atau mungkin ada yang miliki asam lambung seperti GERD gitu, itu juga seperti itu. Tapi lebih kepada kebiasaan sih, yang kebiasaan menjaga rongga mulutnya yang salah, atau kebiasaan yang tadi makan yang salah, makan minum manis yang berlebihan, yang sering seperti itu. Oke, Dok. Nah, kalau misalkan gigi anak ini sudah keropos, Dok, kira-kira bisa nggak sih, Dok, melakukan perawatan, atau mungkin anak itu harus
menunggu aja sampai nanti pergantian dari gigi susu ke gigi tetap? Itu seperti apa, Dok? Harus ya misal gigi yang keropos, kalau misalnya parents sudah ngeh nih anak atau punya keluhan anaknya, harus segera dilakukan perawatan. Yang paling utama itu ada 3 poin. Yang pertama adalah tadi manajemen diet atau makanan, pola makanan minum manisnya ya harus dikurangin. Seperti itu. Lebih baik makanan atau minuman yang sehat atau cemilan yang sehat seperti itu. Nah, terus dari konsumsi air putihnya juga cukup untuk kebutuhan tubuhnya. Kemudian yang kedua manajemen perilaku. Jadi kalau anak-anak mau diatasi giginya supaya nggak keropos lagi, bahkan yang mungkin sudah keropos jangan sampai parah, ya kan? Itu tadi menyikat giginya harus minimal 2 kali sehari dan dengan pasta gigi berfluoride seperti itu. Dan yang ketiga adalah kalau memang gigi anak itu sudah keropos, maka harus dilakukan manajemen nyeri. Manajemen nyeri ini artinya gigi itu harus segera dirawat. Segera datang ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan perawatan. Apakah itu gigi itu ditambal sesuai dengan indikasi, ya kan? Atau gigi itu kalau tadi yang kena saraf, berarti dilakukan perawatan saraf gigi, gitu. Dan dokter gigi juga itu melakukan pengolesan atau pemberian tambahan pelindung bagi gigi, Miss. Jadi namanya tuh topikal aplikasi fluoride, gel fluoride yang dilakukan oleh dokter gigi sesuai dengan dosisnya seperti itu. Jadi segera, jangan ditunda-tunda kalau sudah gigi anaknya keropos seperti itu. Iya, Dok. Lebih baik maksudnya dicegah sejak dini ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Daripada maksudnya sudah terlanjur nanti sudah keburu besar. Betul. Dan mungkin ternyata setelah diperiksa, oh ternyata banyak yang bolong dan banyak yang harus perawatan, kan itu lebih besar lagi biayanya ya, Dok ya. Pasti. Betul. Nah, untuk parents yang mungkin ingin mencegah nih, belum ada keluhan sih, Dok, sekarang, tapi mungkin parents ingin tahu nih kapan sih waktu yang tepat untuk bawa anak ke dokter gigi untuk check up dulu atau diperiksa dulu indikasi-indikasinya ada nggak sih mengarah ke gigi keropos dan lainnya. Iya. Jadi parents, kita membawa anak ke dokter gigi sebaiknya adalah sedini mungkin. Sedini mungkin artinya minimal 6 bulan setelah gigi pertama anak tumbuh atau keluar. Jadi kan gigi susu itu, Miss, pertama kali tumbuh itu di usia anak sekitar 6 bulan. Berarti kalau minimal 6 bulan setelah tumbuh di usia anak 1 tahun. Jadi sebaiknya parents boleh membawa putra dan putrinya untuk dilakukan pengecekan ke dokter gigi di ulang tahun pertamanya gitu. Nah, di situ kan parents akan mengetahui lebih awal edukasi untuk pencegahan, perawatan gigi anak. Kemudian misalnya nih ternyata ada masalah atau kelainan yang ditemui, bisa dilakukan perawatan dengan segera. Dan yang paling penting adalah anak itu bisa dicek secara rutin oleh dokter, dan itu juga akan membiasakan anak untuk tidak takut ke dokter gigi. Biarpun masih bayi, dia sudah terbiasa untuk mengenali tempat atau aktivitas yang baru untuk perawatan giginya. Jadi sebaiknya tadi sedini mungkin dan lebih baik itu per 6 bulan gitu. Per 6 bulan ya, Dok? Iya, ya? betul. Oke, jadi dari umur anak 1 tahun sudah bisa. Dan per 6 bulan bisa rutin terus dilakukan ya, Dok, sampai anaknya tumbuh dewasa. Iya, seterusnya. Jadi gigi itu tetap terawat, ya kan? Betul. Kita melakukan tindakan lebih kepada preventif, pencegahan seperti itu. Betul. Oke, Dok. Nah, ini perihal kalau misalkan nih 6 bulan sekali harus check up atau maintenance, atau mungkin pengen tahu ada masalah apa sih, kira-kira boleh tahu nggak sih, Dok, untuk Audi Dental sendiri nih range harga perawatannya start dari berapa sih, Dok? Mungkin bisa di info range-nya aja kali ya, Dok ya. Oh iya. Kalau untuk biaya perawatan itu memang ada kisaran harganya, tergantung indikasi perawatan. Jadi memang pada dasarnya perawatan yang preventif atau sederhana itu biayanya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya perawatan dengan
yang kompleks pasti biayanya lebih besar. Itu sih Miss, jadi Oke. memang ada kisarannya bergantung pada indikasi. Nanti tergantung dengan tingkat kesulitan dari perawatan gigi tersebut ya dok Bisa ya. juga tingkat kesulitan atau juga bisa itu tadi sesuai dengan kasusnya ya kan, perawatan apa yang akan dilakukan gitu. Misalnya pada penambalan berbeda dengan perawatan saraf gigi karena perawatannya juga lebih kompleks untuk perawatan saraf gigi. Oke. Gimana sih dok caranya nih kalau misalkan 6 bulan sekali dibawa ke dokter gigi, lalu maintenance sehari-harinya Iya, untuk betul. maintain lah supaya gigi kita juga tetap terjaga ya dok dari anak maupun nanti yang sudah adult, yang udah remaja. Itu kira-kira dalam kesehariannya itu harus menghindari apa sih dok? Apakah mungkin makan yang keras-keras jangan dipaksa atau hindarin kopi, teh atau minuman berwarna gitu? Ya, yang pastinya tadi kan salah satu yang menyebabkan gigi keropos itu kan adalah makanan yang lama menempel, terutama itu makanan dan minuman yang manis atau dengan gula yang tinggi. Jadi itu pasti akan menyebabkan gigi gampang keropos. Nah, itu harus dihindarin, ya kan? Yaitu terus kemudian yang kedua adalah minuman yang bersoda. Gitu. Nah, tadi kalau yang makanan itu ya itu sebenarnya kesukaan anak-anak ya yang manis ya kan. Dari yang coklat, permen ya kan, Iya, es benar. krim, roti. Nah, tapi yaitu parents bisa mengontrol anak-anak untuk konsumsi makanan minuman manisnya agar tidak berlebihan dan Betul, sering betul. seperti itu agar giginya tetap terjaga dan sehat. Iya. Seperti itu. Intinya memang harus diawasi Betul. dan juga diedukasi sejak dini ya dok ya. Betul, ya. Jangan maksudnya jangan dibiarkan sajalah, yang penting anak saya mungkin senang atau nggak nangis, Iya, jadi padahal dibiasakan. iya. Padahal itu nanti malah bisa apa ya, merugikan anaknya lah ya di kemudian Iya, hari betul, gitu ya. betul. Oke. Nah dok, so far nih kalau sejauh pengalaman dokter Iya, menghadapi anak-anak yang periksa gigi, iya. itu biasanya masalah paling sering apa sih dok yang terjadi pada anak dok? Pada giginya ya. Iya, pada gigi anak. Yang pertama itu yang tadi memang gigi keropos itu. Nah, gigi keropos kalau datang parents juga giginya keropos, berarti parents sudah Udah tahu seperti ya. itu ya. Oke. Atau giginya kok ada bercak-bercak putih seperti itu. Terus pas kita periksa ternyata udah rapuh seperti itu. Kemudian Ketahuan rapuh tuh dari mana ini dok? Sorry. ketika pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan dinding dari gigi itu udah bisa terambil, terangkat, jadi lunak seperti itu. Harusnya kan keras Oke. gitu, seperti itu. Nah, tadi gigi keropos ini tadi dikaitkan dengan gigi berlubang pada anak. Itu berdasarkan riset kesehatan dasar nasional itu dari Kemenkes 2018 saja, gigi berlubang pada anak, terutama anak sekolah itu 50% hampir yang mengalami gigi berlubang. Kemudian juga masalah maloklusi, Miss. Jadi hubungan rahangnya susunannya tidak rapi seperti itu. Nah, ini biasanya kayak karena kebiasaan buruk. Misalnya anak mengisap jempol gitu, atau mengunyah satu sisi, atau sering mendorong-dorong lidah gitu, seperti itu. Atau kondisi giginya copot sebelum waktunya. Giginya copot sebelum waktunya, pas gigi gantinya keluar, tumbuhnya nggak di tempatnya. Nah, jadi masalah yang baru kan. Nah, ada juga masalah tadi yang Miss bilang bisa karang gigi. Nah, lebih kepada radang gusi. Jadi gusi anak itu gampang berdarah. Jadi gingivitis namanya. Nah, radang gusi ini akibat dari plak atau sisa makanan yang nggak dibersihkan. Jadi salah. Anak-anak salah ngebersihinnya giginya, ya kan, atau tidak terangkat. Jadi gusinya ada makanan-makanan yang tertinggal masuk ke kantong gusi. Dan juga yang sering terjadi, Miss, itu trauma gigi. Jadi giginya kebentur. Jadi anak jatuh, terus giginya patah atau giginya lepas karena kebentur. Itu juga sering terjadi dan biasanya tuh di bawah anak umur 3 tahun yang baru berjalan 3-2 tahun gitu, lagi aktif-aktifnya. Kemudian juga bisa pada anak sekolah. Jadi ketika olahraga
kebentur dan giginya patah atau copot seperti itu, Miss. Oh, oke. Jadi perawatan gigi itu sebetulnya bukan hanya karena giginya bermasalah juga sih, Dok ya, tapi kadang Iya, ada force major juga ya, bisa betul, dari ada. insiden Iya, juga dan betul. lain-lain ya. Betul, Oke, betul. Dok. Nah, kalau tadi yang dokter sebutkan kan salah satu faktor dari gigi keropos itu ya bisa menyebabkan karang gigi juga ya, Dok ya. Betul. Kalau untuk karang gigi sendiri itu baiknya berapa lama sekali sih, Dok, dibersihkan karangnya? Baiknya itu 1 tahun 2 kali. Jadi Berarti sama ya, Dok, per 6 bulan ya? betul, justru ya itu di 6 bulan itu selain kita melakukan pengecekan, juga kalau misalnya karang gigi sudah ada terbentuk, maka segera dibersihkan, sebaiknya seperti itu. Karena dari situ justru tidak memperberat atau membuat masalah yang baru di Betul. gigi. Jadi dengan check up berkala tuh, Betul. kalau karang gigi ditemukan kembali, maka dibersihkan pada saat cek 6 bulan tersebut. berikutnya. Iya. Iya, jadi ini parents biar nggak usah pusing-pusing ngejadwalin banyak-banyak ya. Jadi bisa dilakukan aja sekaligus ya, dokter ya. Jadi Iya. memeriksakan gigi anak sekaligus bersihkan karang juga. Betul. Karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Dok ya. Kalau misalkan maintenance masih bisa dilakukan dalam taraf maintenance, kenapa harus mengobati sampai kalau kenapa-napa ya? Iya. Oke, Dok. Nah, ini untuk pembahasan pasta giginya nih, Dok. Apa sih pasta gigi yang digunakan dan yang bisa mempengaruhi kesehatan gigi? Dan ingredients pasta gigi apa yang bagus untuk gigi? Tadi kan dokter udah sebutin fluoride itu ya, Dok ya. Betul. Itu gimana sih, Dok, cara milih pasta gigi yang mengandung fluoride itu, Dok? Iya. Mm-mm. Nah, yang pasti yang komposisi yang paling utama dan paling penting itu untuk pasta gigi yang fluoride itu tadi. Jadi fluoride itu berfungsi untuk melindungi lapisan gigi. Jadi dia membantu pembentukan mineral-mineral kembali gigi seperti itu. Nah, fluoride itu tadi dibutuhkan itu dosisnya 1% untuk dewasa, dan kalau untuk anak-anak 0,5% atau sebesar 500 ppm. Nah, biasanya itu pada pasta gigi komposisi itu kalau dia di bawah 0,5 atau kurang dari 1% tadi memang tidak dicantumkan gitu, Miss. Tapi ada yang mencantumkan gitu. Nah, artinya fluoride itu ada di dalam kandungan pasta gigi itu. Nah, itu yang paling penting yang pertama. Karena itu yang menjadi pelindung gigi. Gigi kita kan seperti sendok kan, Miss. Jadi dipakai untuk makan, minum, semuanya masuk ke rongga mulut kita. Jadi kita butuh bahan yang bisa melindungi gigi kita dari tadi yang zat asam, ya kan, kuman-kuman yang terbentuk dan sebagainya. Jadi fluoride itu sangat penting untuk kekuatan gigi. Nah, yang kedua itu yang paling utama juga adalah kalsium. Kalsium, oke. Kalsium biasanya itu di komposisi pasta gigi biasanya ada kalsium hidrogen fosfat atau kalsium karbonat. Kalsium ini juga penting. Salah satunya itu tadi untuk selain kekuatan gigi, yang pastinya juga untuk menghilangkan plak-plak yang ada di dalam mulut. Itu ya, yang Dok, paling ya. tidak tiga itu yang fluoride, kemudian kalsium Karbonat. fosfat ya, kalsium hidrogen fosfatnya dan kalsium karbonat Ya, seperti Dok ya. Kalau untuk fluoride itu berarti ketika kita mau beli pasta gigi, Dok, kita harus memperhatikan kandungan fluoride-nya yang baik itu di atas 6% ya, Dok ya. yang baik itu 1%. Oh, yang Tapi, baik 1%. kalau dia biasanya kalau dia tidak kurang dari 1% tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan. Jadi yang baik itu adalah kurang 1% atau kurang dari 1% untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak itu 0,5% atau 500 ppm. Makanya, nah ini, Miss, kadangkala orang tua datang giginya keropos, ternyata pasta gigi yang dipakai apa, Bu? Pasta gigi ini gitu. Ada fluoride-nya. Enggak, Dok. Saya takut anak saya belum bisa kumur gitu. Nah, padahal fluoride itu penting. Nah, fluoride itu pun ada dosisnya. Dan dosis pasta gigi untuk anak-anak itu misalnya di bawah 3 tahun, kurang dari 3 tahun, pasta giginya cukup selapis tipis saja, Miss. Gitu. Jadi kalaupun misalnya anak belum bisa kumur, itu nggak akan
eh, bahaya jikalaupun sampai Tertelan. tertelan. Dan kalau misalnya anak lebih dari 3 tahun atau 3 sampai 6 tahun itu sebesar biji kacang polong. Itu juga aman, dosis yang aman gitu. 1 sampai 3 tahun. Kurang dari 3 tahun itu selapis tipis atau sebiji beras. Kalau lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun itu sebesar biji kacang polong. Betul. Kalau 6 tahun ke atas, Dok? Boleh sesuai dengan sikat giginya ya, sikat gigi anak sepanjang bulu sikat gigi bulu sikat ya. Tapi kan masih pada anak karena gigi kan sudah lebih banyak seperti itu. Jadi ukuran dari pasta giginya pun bertambah seperti itu. Dan kalaupun misalnya parents takut tertelan, anak belum bisa kumur, parents boleh membersihkan gigi dengan kasah dengan air yang matang gitu, untuk membersih setelah anak sikat gigi dengan air yang matang. Jadi jangan khawatir, supaya anak giginya tetap sehat dan kuat dengan kandungan fluoride tadi. Ya, lebih baik dilatih ya, Dok ya, daripada Betul. parentsnya takut sehingga tidak pernah diedukasi seperti itu ya, Dok ya. Betul. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya nih, Dok. Ini adalah segmen terbaru dari podcast Stella Maris. Iya. Kita mau bahas mitos atau fakta. Iya. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya ya, Dok, seputar gigi keropos pada anak. Sekarang aku mau main sedikit games nih sama Dokter Nike dalam mitos atau fakta. Di segmen ini, selain dokter memberikan jawaban mitos atau fakta, mungkin dokter harus sedikit lah memberikan edukasi atau penjelasan mengenai fakta atau mitos dari statement tersebut gitu, Dok. Nah, yang pertama nih ya, Dok ya, mitos atau fakta, gigi berlubang tidak perlu dicabut, boleh dibiarkan saja apabila tersisa tinggal akarnya saja. Apalagi yang tidak menimbulkan keluhan atau rasa sakit. Aku aja mau nanya, ini akar gigi aja emang kelihatan, Dok, kayak apa akar gigi doang tuh kayak apa? Akar gigi itu artinya gigi yang sudah habis mahkotanya. Jadi semuanya udah habis, bahkan tinggal sedikit. Jadi hanya tertinggal akarnya saja yang tertancap betul di gusi. Oh, tapi akar giginya pun sebenarnya sudah rusak gitu loh. Jadi ada yang sudah rusak, ada yang sebagian rusak seperti itu. Itu akar gigi. Nah, kalau ini mitos ya, Miss. Mitos ya. Gigi berlubang perlu dicabut. Gini, gigi berlubang tidak perlu dicabut. Artinya gigi berlubang sebaiknya dirawat segera gitu. Kalau bisa sih jangan dicabut, maksudnya seperti itu. Karena gigi itu punya fungsi ya. Itu tadi yang seperti tadi dibiarkan saja. Nah, itu juga tidak boleh giginya dibiarin aja. Kalau sudah berlubang segera harus dirawat. Kalau bisa gigi itu tetap dipertahankan, jangan sampai dicabut, karena gigi kan punya fungsi untuk pengunyahan, untuk berbicara, estetis juga kan. Apalagi kalau misalnya di depan lebih terlihat seperti itu. Tapi itu sama, mau gigi depan, gigi belakang, semuanya punya fungsi. Betul. Dan kalau gigi juga jumlahnya berkurang dan harus dicabut kan, itu juga mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi misalnya pengunyahannya juga yang tadi berkurang gitu, yang kita makan biasanya bisa lebih yang keras ini berkurang seperti itu. Dan akan lebih kompleks lagi perawatannya. Misalnya kita harus pemasangan gigi palsu akibat dari gigi yang dicabut tadi. Apalagi sampai sisa akar gigi. Kalau sisa akar gigi memang tidak ada pilihan, gigi itu harus diambil karena akan menjadi sumber infeksi jika dibiarkan gitu. Oke, jadi mitos ya, Dok ya, Mitos, jawabannya ya. iya. Gigi berlubang tidak perlu dicabut, itu salah. Yang benar adalah gigi berlubang perlu perawatan Iya, sejak dini ya, Dok ya. Betul. Oke. Yang kedua nih, mitos atau fakta, minum kopi dari sedotan mengurangi gigi menguning. Nah, ini dia ya. Kayaknya pakai sedotan aman deh, pasti giginya nggak kuning gitu. Mitos ya, Dok ya, karena kan itu kan liquid, bisa aja memenuhi mulut terlepas dari pakai sedotan atau enggak ya, Dok ya. Betul, Miss. Jadi sebenarnya sedotan itu cuman alat ya, istilahnya mungkin nggak kontak, tapi kan cairan kopinya tetap kontak ke gigi. Kan itu tetap gitu. masuk Jadi, ke mulut ya, betul. Dok ya. Jadi mau pakai gelas, pakai sedotan, cairan dari kopi atau minum-minuman berwarna kah dan yang lainnya
itu langsung kontak ke gigi kita. Betul. Seperti itu. Jadi mitos ya, faktanya itu Kecuali tadi. kalau ya sedotannya langsung ke tenggorokan itu beda cerita ya dok. Ya, oke, berarti minum kopi dari sedotan itu nggak mempengaruhi ya faktor mengurangi gigi menguning ya dok ya. Iya. Tetap saja ada resikonya. Betul. Oke, yang ketiga, mitos atau fakta. Sakit gigi cukup disembuhkan dengan cara minum obat penghilang rasa sakit atau analgesik. Nah ini mitos ya Miss. Mitos ya dok Iya, ya. karena kalau sakit gigi diberikan obat anti nyeri atau penghilang rasa sakit atau analgesik tadi, berarti kan sifatnya cuma sementara. Sakit gigi itu kan ada penyebabnya. Ya bisa tadi ada gigi berlubang jadi kuman-kuman ada di situ, berarti kan harus dibersihkan, dihilangkan penyebabnya. Kalau penyebabnya tidak dihilangkan atau gigi itu tidak dirawat, maka rasa sakit pun akan berkurang. Betul. Jadi sifat obat penghilang rasa sakitnya hanya sementara gitu, tidak mengobati secara keseluruhan seperti itu. Jadi kalau sakit gigi segera datang ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan, dan jika memang harus dilakukan perawatan maka juga harus siap untuk itu, seperti itu. Jadi itu adalah mitos ya dok ya, Iya. karena mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit itu cuman solusi sementara. Iya, Nantinya bisa timbul, kalaupun gak langsung timbul ya mungkin bisa timbul di kemudian hari ya dok ya. betul. Dan gak karena- menjamin nggak akan lebih sakit gitu dok ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta, anak yang memiliki gigi berlubang tidak perlu ditambal karena nantinya akan digantikan oleh gigi permanen atau tetap. Nah itu tadi aku juga kepikiran tuh dok, kalau misalkan anak punya masalah gigi, misalkan keropos, apakah selama itu masih gigi susu bisa dibiarkan saja dok? Gitu. Nah, itu mitos juga ya, Itu Miss. mitos juga ya. Iya, kalaupun misalnya gigi yang berlubang itu adalah gigi susu, dan memang gigi susu itu pada waktunya akan digantikan oleh gigi tetapnya, asal ada benihnya juga ya, benih giginya juga ya. Gigi tuh tetap harus dipertahankan, gigi susu tuh, karena gigi susu punya tugas selama gigi penggantinya belum keluar. Ya tugasnya tadi untuk pengunyahan, bicara, kemudian untuk estetis dan sebagainya. Dan yang paling utama, fungsi gigi susu untuk memandu gigi tetapnya nanti keluar. Oh iya betul. Iya, Sebagai salurannya ya dok Iya, ya. jadi penuntunnya gitu. Penuntunnya, Jadi betul. kalau misalnya gigi susu itu copot atau dibiarkan saja, itu berarti kan mengganggu pertumbuhan gigi tetapnya. Gigi tetapnya kan betul. ada di bawah tuh, ada Iya, di bawah gigi susu. Betul betul. Kalau gigi susu itu jadi sumber Udah dicabut. infeksi atau misalnya rusak, bahkan sampai misalnya akarnya kan di bawah ada yang lagi Nunggu nunggu nih, gigi itu bisa hilang terkontak. arah. Iya, hilang arah kalau misalnya itu diambil, atau kalau dibiarkan juga infeksinya bisa mengenai gigi yang ada di bawahnya yang lagi proses pembentukan. Jadi pertumbuhannya jadi terganggu seperti itu, Miss. Jadi gigi yang memang berlubang, baik itu gigi susu, baik itu gigi tetap, itu tadi seperti yang sebelumnya harus tetap segera dirawat. Harus tetap dirawat. Betul. Jangan maksudnya berpikir bahwa nanti juga diganti gigi baru Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, mitos atau fakta selanjutnya dok, gigi keropos itu adalah karena giginya kekurangan vitamin D. Fakta. Itu fakta ya dok Fakta. ya. Karena vitamin D itu memang punya fungsi untuk memberi kekuatan pada gigi. Nah, vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Seperti itu. Nah, jadi vitamin D ini penting. Penting ya dok ya. Penting. Nah, kita bisa peroleh vitamin D ini dari makanan-makanan seperti sayur, buah, ikan, gitu. Terus kemudian juga bisa vitamin D ini selain ya untuk gigi, yang pastinya kan untuk tulang. Seperti itu. Jadi Tulang dan fakta. gigi satu paket Iya, ya dok ya. fakta. Karena gigi itu strukturnya sama seperti tulang gitu. Jadi Bisa keropos juga. betul yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi fakta, gigi keropos
bisa terjadi karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D. Oke dok, mitos atau fakta yang selanjutnya nih, penyebab kerusakan gigi yang sebenarnya bukanlah ulat gigi, melainkan plak. Ya, fakta. Betul ya, fakta ya dok Fakta ya? betul. Ada istilah ulat gigi ini apa sih dok? Mungkin bahasa ini ya, bahasa Bakteri mungkin ya? Iya, begitu. Jadi kadang kalau orang tua juga datang, ayo dibersihin giginya, banyak ulatnya di dalam gitu. Seperti itu. Jadi benar, Miss. Oke. Kalau salah satu penyebab gigi berlubang itu adalah plak. Plak. Nah, plak yang menempel Menumpuk dan menempel. Betul. Ya. Iya, betul. Oke dok, itu tadi mitos dan fakta ya dok ya. Ya. Selanjutnya kita masuk nih ke sesi Q&A. Nah, kita sudah masuk ke sesi Q&A dan sebelum saya bacakan pertanyaannya, mau ngingetin lagi bahwa akan ada giveaway menarik nih dari Audi Dental Clinic Gading Serpong. Yuk, mumpung di podcast ini masih bisa nanya, jadi tanyalah sebanyak-banyaknya ya dok ya. Karena selain mendapatkan ilmu, parents juga berkesempatan untuk memeriksakan anaknya secara gratis nanti di Audi Dental Clinic Gading Serpong. Dan nanti nama dari pemenang akan diumumkan di akhir podcast ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ibu Helen di Tangerang. Saya mau bertanya dok, apakah makanan atau susu dapat membuat gigi anak keropos? Susu juga mengandung gula. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Apakah vitamin yang baik untuk anak, vitamin D3 atau kalsium, atau keduanya digunakan bersamaan? Dan cara menyikat gigi dua kali sehari apakah cukup dok untuk anak? Karena di sela jam aktivitas anak makan manis, coklat dan lain-lain, apa perlu sikat gigi sesering mungkin setelah makan atau cukup berkumur aja? Ini pertanyaannya diborong ya dok ya. Mungkin aku ulang lagi yang pertama dulu nih dok ya. Apakah makanan atau susu dapat membuat gigi anak keropos? Karena susu juga mengandung gula dok. Itu gimana dok? Betul. Salah satu memang yang minuman manis atau memiliki kandungan gula tinggi itu susu. Tapi kita dapat memilih susu yang low sugar seperti itu. Dan susu itu juga salah satu penyebab gigi berlubang atau gigi keropos itu karena konsumsinya tidak tepat. Misalnya susu menjadi pengantar tidur anak gitu. Itu salah ya dok ya? Salah. Oke. Jadi pengantar tidur anak, jadi susunya menempel, sisa susu menempel menggenangi permukaan gigi. Nah itu sebenarnya yang membuat gigi berlubang. Jadi susu tetap bisa kita berikan kepada anak ya, seperti konsumsi rutin setiap hari. Dan setelah minum susu itu 30 menit, minimal 30 menit ya, dilakukan pembersihan dengan cara menyikat gigi. Jadi susu yang menyebabkan gigi berlubang itu salah satunya yang tadi, kebiasaan yang tidak baik tadi. Baik itu menggunakan dot susu atau juga langsung minum susu tapi tidur gitu. Jadi betul. Kadang juga terbalik, sikat gigi dulu, minum susu, baru tidur. Anaknya tidur. Nah itu yang sebenarnya yang menyebabkan gigi itu pasti berlubang dan juga keropos. Betul. Sebetulnya bukan salah susunya. Betul. Tapi mungkin polanya ya dok ya. Pola pola pemberiannya yang harus karena susu itu sendiri kan mengandung kalsium. Betul, ya kan? Betul. Yang zat-zat yang diperlukan untuk tubuh juga, untuk tulang kita. Tapi cara pemberiannya dan waktunya itu seperti itu ya. Iya. Oke. Nah dok, kalau menyikat giginya nih, apakah 2 kali sehari cukup? Atau setiap habis makan atau anak habis mengkonsumsi coklat atau apapun yang manis itu harus sikat gigi? Jadi misalkan sehari mungkin 5 kali. Kadang makan coklat, kadang makan permen, ya itu dia sikat gigi 5 kali gitu dok. Oh iya. Berarti kalau secara tidak langsung boleh makan manisnya sering. Sebenarnya seperti ini. Minimal memang sikat gigi tuh setelah makan pagi atau sarapan dan sebelum tidur malam minimal. Karena dengan aktivitas kita yang tidak memungkinkan di luar untuk melakukan penyikatan gigi, tapi ada waktu yang cukup panjang ya kan, bisa kuman terbentuk ya kan. Makanya kenapa di pagi hari dan di sore hari. Tapi tidak masalah jika di luar waktu yang utama ini seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau frekuensi
makan dan minum manis anak sering. Justru ini walaupun sikat gigi ya kan, karena kalau menyikat gigi itu paling tidak minimal 30 menit setelah kita makan atau minum, baik itu makan besar atau makan yang minum manis dan sebagainya, sebaiknya 30 menit Selang waktunya, Dok. iya, atau minimal ya 30 menit, karena ketika kita baru makan tuh di rongga mulut lingkungannya lebih asam. Jadi kalau misalnya kita langsung sikat gigi, komposisi seperti fluoride itu jadi tidak bekerja, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya anak nih baru makan 30 menit atau 1 jam kemudian dia makan lagi yang manis, itu nggak ada efeknya sikat gigi. Karena kenapa? Lingkungannya masih asam. Jadi frekuensi makan sering yang manis, minum manis itu yang harusnya dikurangi. ya dikurangi, karena itu bisa menyebabkan gigi gampang berlubang. Seperti itu. Biarpun sikat giginya rajin, tapi kalau makan minum manisnya juga sering, Betul. frekuensinya sering, itu bisa menyebabkan gigi rusak, berlubang ya. Jadi bukan frekuensi sikat giginya yang harus ditingkatkan setiap kali makan manis, tapi frekuensi makan makanan manisnya Harus ya dikurangi, yang dikurangi. dan minimal tadi 2 kali sehari. 2 kali sehari 2 kali minimal. sehari yang paling utama, minimal. Betul. Minimal ya yang Iya. paling utama. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Helen masih. Iya. Lebih bagus sikat gigi manual atau elektrik, Dok, untuk toddler? Toddler tuh usia 2 tahun ya, Dok, ya. Ya. Nah, kalau sikat gigi memang lebih baik manual. Tapi memang pada anak usia 2 tahun kan motoriknya masih belum ya. Jadi memang orang tua, parents boleh membantu putra dan putrinya, apalagi masih di bawah 6 tahun bahkan, kita perlu membantu anak untuk membersihkan gigi dan mulutnya, sambil kita melatih anak untuk bisa paling tidak memegang sikat gigi, kemudian menyikat giginya ke permukaan-permukaan yang benar, seperti itu. Jadi tetap dengan kondisi usia anak, biarpun anak masih perlu panduan atau bantuan orang tua, kita bantu dulu, terutama anak kurang dari 6 tahun. Selain itu kita juga, kalaupun kita sudah membiarkan anak sikat gigi sendiri, kita melakukan recheck ulang ya, cek ulang anak bener nggak, sudah bersih belum, atau melakukannya bersama-sama. Nah tadi kalau anak 2 tahun sebaiknya memang sikat gigi manual, karena kalau manual anak jadi tahu secara manual, anak lebih tahu gerakan-gerakan yang benar untuk membersihkan gigi dibandingkan kalau elektrik, seperti itu. Jadi jangkauan-jangkauan permukaan yang harus disikat dengan sikat gigi manual itu Dia udah akan kenal. mengenal dan melatih anak menyikat gigi yang benar dibandingkan sikat gigi elektrik. Nah udah jelas banget nih penjelasan dari dokter ya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Helen. Ya, terima kasih Bu Helen. Ya, terima kasih Bu Helen. Untuk pertanyaan yang kedua, kita lanjut ya, Dok. Ada pertanyaan dari Bu Clara di Tangerang. Sore dokter, saya mau bertanya, kalau anak saya usia 2 tahun dan sudah mulai agak sulit diajak gosok gigi, apakah ada tips and triknya, Dok? Dan biasanya kalau anak saya lagi sulit gosok gigi, saya oleskan tooth mouse. Apakah boleh, Dok? Terima kasih. Iya, Ibu Clara. Ibu Clara. Bu Clara tetap semangat ya Bu. Karena jangan menyerah kalau anak rewel atau bahkan kita sampai berantem sikatin giginya gitu. Karena sikat gigi lebih baik sakit gigi ya kan, sikat gigi, ketika sikat gigi kita berantem daripada anak itu sakit gigi, seperti itu. Jadi tipsnya salah satunya tetap Ibu semangat, tetap kita lakukan penyikatan gigi, tetap kita ulangi. Mungkin kondisinya anak mungkin 2 tahun ada giginya yang baru keluar, jadi tidak nyaman ketika disentuh oleh sikat gigi. Nah, tapi masalahnya gigi tuh harus tetap dibersihkan. Nah, kita bisa lebih pelan-pelan di daerah tersebut, tapi tetap dibersihkan. Seperti itu. Bisa juga misalnya kita tambahkan ketika menyikat gigi, selain bersama-sama dengan orang tua, misalnya dia anak mau sendiri nih, ya kan gigit-gigit, nanti kita ulangi lagi, seperti itu. Tapi tadi pasta giginya, ketika anak yang sikat, jangan dulu dikasih pasta giginya. Nah, bisa juga tadi bersama dengan orang tua sambil ada dengerin lagu gitu loh, Miss.
ketika menyikat gigi. Jadi selama lagu itu dia dengarkan sambil menyikat giginya seperti itu, atau ada video yang sambil dia bisa lihat, jadi mengikuti video atau lagu tersebut. Maaf tadi yang pertanyaan. Oke. Tooth mouse, Dok. Oh iya, dioleskan tooth mouse. Tooth mouse itu apa sih, Dok? Nah, tooth sendiri. mouse itu kandungannya memang ada kalsium, jadi memang ada bahan yang baik juga untuk gigi. Tapi tooth mouse itu tidak bisa menggantikan pasta gigi. Tooth mouse tidak mengandung fluoride. Jadi tooth mouse itu tambahan. Yang paling penting dan utama itu adalah pasta gigi berfluoride. Jadi tetap sikat gigi anak dengan pasta gigi berfluoride. Kalaupun tooth mouse digunakan, boleh saja hanya sebagai tambahan. Misalnya nih anak mulai kelihatan seperti ada putih-putih nih di gigi, tambahannya boleh diaplikasikan tooth mouse. Setelah anak sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Jadi tooth mouse tidak menggantikan pasta gigi. Jadi itu hanya aftercare saja ya, Dok, ya? Tambahan. Bukan yang mainnya ya? Iya, betul. Nah, jadi pasta gigi tetap harus diberikan kepada anak. Betul sekali. Baik, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marta di Tangerang. Anak saya tidak suka makan permen atau makanan manis-manis. Tapi pada usia 1,5 tahun, 2 gigi depannya patah setengah, Dok. Apa bisa nggak sih ditambal lagi, Dok, gigi yang patah itu, dan agar giginya bisa terlihat utuh lagi? Umur anak saya sudah 4,5 tahun gitu, Dok. Berarti mungkin sekarang keadaannya masih patah ya, Dok, ya? Iya, berarti itu 3 tahun yang lalu ya? Kalau 1 tahun Iya, sudah 1,5 tahun. Jadi kondisi makan minum manis ya tidak sering. Nggak sering, tapi kok keropos gitu ya, Dok, ya? Nah, apakah mungkin saya harus lebih jauh bertanya, apakah ada kebiasaan minum dot susu dulu pembawa tidur? Kalaupun tidak ada, yaitu tadi Miss di awal saya sampaikan bahwa salah satu penyebab gigi keropos itu bisa dari kondisi giginya kurang mineral-mineral. Jadi strukturnya memang Lemah. Kurang, betul, tidak padat. Jadi dia untuk tahan terhadap asam kurang gitu. Jadi ada makanan manis sedikit atau makanan yang menempel atau plak, dia gampang untuk rusak seperti itu. Tapi biasanya kalau gigi depan yang terkena itu lebih khas pada anak yang mengkonsumsi dot susu pembawa tidur. Biasanya seperti itu. Tapi memang saya tidak bisa terlalu jauh, mungkin bisa karena kan harus dicek lebih lanjut ya, Dok, ya, untuk keadaan giginya. Nah, untuk kondisi gigi itu apakah masih bisa ditambal dan dikembalikan, harus dilihat langsung. Iya, harus dilakukan pemeriksaan dulu. Karena kita lihat struktur yang gigi yang rusak atau yang sudah hilang tuh seperti apa, kemudian bagaimana jaringan sekitar gigi, pendukung giginya, akar giginya seperti apa. Ada pemeriksaan yang bisa lebih lanjut kita perlu lakukan, misalnya pemeriksaan ronsen. Dan yang paling penting juga di usia 4,5 tahun itu benih gigi tetap juga udah mulai mendekati gigi susunya gitu loh. Jadi gigi susu itu mulai berkurang nih akarnya, karena gigi tetapnya udah mulai mendekat. Biarpun memang gigi depan itu bergantinya tuh di usia 7-8 tahun. Lebih lama ya, Dok, kalau gigi depan ya? Depan atas. Kalau depan bawah atau gigi seri pertama bawah itu 6-7 tahun gitu. Jadi memang kita harus lakukan pemeriksaan dulu. Kalau memang bisa dilakukan perawatan dan restorasi kembali untuk bentuk giginya, bisa, ya, dari hari pemeriksaan seperti tapi itu. Jawabannya berarti adalah bisa ya, Dok, ya? Dari hasil pemeriksaan, kondisi gigi gigi sekarang seperti karena 3 tahun tuh lumayan, Miss. Karena struktur gigi susu tuh tadi saya bilang lebih rentan. Jadi kalau 3 tahun pasti kerusakannya tuh lumayan besar, apalagi kalau sebelumnya tidak pernah dirawat sama sekali. Seperti itu. Ya mudah-mudahan masih bisa dipertahankan ya. Jadi Bu Marta bisa bawa dulu nih, kalau misalkan Bu Marta domisilinya di sekitar sini nih, di Tangerang ya, boleh dikonsulkan dulu deh ke Audidentalnya ya. Boleh yang di Gading Serpong atau BSD, yang penting maksudnya Bu Marta bisa dicek dulu
untuk tahu keadaan anaknya itu seperti apa giginya Iya, ya. Masih bisa tertolong, maksudnya masih bisa dipertahankan. lakukan pemeliharaan saja atau memang harus ditindaklanjut ya, Iya, Dok. betul. Terima Oke. kasih Bu Marta. Terima kasih Bu Marta dan juga tadi Bu Ibu Clara ya. Clara, Bu terima Clara. kasih Bu Clara. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Skolastika di Tangerang. Anak saya umur 3 tahun dan rajin gosok gigi, tidak ada yang bolong, tapi giginya kuning, Dok. Apakah itu tanda gigi bermasalah, Dok, dan bagaimana cara mengatasinya, Dok? Nah, gigi kuning ini ada kondisi memang dentinnya. Jadi dentin itu adalah lapisan kedua gigi. Jadi lebih tebal. Tapi ada memang kondisi giginya mengalami warna yang berbeda dari yang normal. Itu biasanya dari faktor saat pembentukan gigi. Jadi saat ibu hamil. Karena pembentukan gigi itu dimulai dari kehamilan trimester pertama sampai dengan selesainya tuh di trimester ketiga. Nah, pada saat pembentukan itu mungkin mengalami sesuatu gitu, jadi sehingga gigi tuh memiliki warna yang lebih kuning. Tapi itu tadi dengan Ibu Skolastika. Skolastika, kita perlu pemeriksaan langsung apakah gigi kuning itu memang dari struktur di dalam giginya yang menyebabkan warna gigi itu lebih kuning, atau ada sesuatu misalnya seperti karang gigi. Karang gigi, jadi gigi itu terlihat seperti kuning. Padahal sebetulnya itu karang ya, Dok ya. Ya, giginya tidak berlubang, tapi ada karang gigi. Mungkin bisa tidak berlubang atau karang gigi itu menutupi lubang. Jadi memang kita harus pastikan dan perlu dilakukan pemeriksaan langsung ya Ibu Skolastika untuk gigi kuning yang Betul. ada di gigi putri atau putra ibu. Betul, baik. Jadi dari penjelasan Dokter Nika ini sudah jelas banget ya, Dok ya, kalau memang ada berbagai macam faktor. Tadi sudah disebutkan apa saja yang bisa menjadi pertimbangan dari Bu Skolastika, tinggal nanti dicek lebih lanjut nih. Jadi kan sudah tahulah kurang lebih jawabannya antara apa dan apa. Tinggal nanti setelah datang untuk pengecekan bisa langsung maksudnya direncanakan lah untuk perawatannya mau yang mana. Ya, gitu. nanti dari hasil pemeriksaan apakah gigi ini harus dirawat atau seperti apa, ya itu tadi. Kita akan melihat dan mendiagnosa apa sih yang menyebabkan gigi kuning pada putra atau putri ibu. Yes, oke. Itu dia pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Skolastika ya, Dok ya. Terima kasih Ibu Skolastika. Terima kasih Ibu Skolastika. Nah, nggak kerasa banget nih sudah 1 jam berlalu dan kita udah ngobrol banyak ya dengan Dokter Nika. Walaupun sebetulnya masih banyak lagi sih pertanyaan pastinya yang ingin ditanyakan ya oleh parents, tapi jangan khawatir, nanti bisa menanyakan lebih lanjut melalui nomor Stella Maris atau tadi menghubungi Audi Dental langsung ya. Ke situs resminya yang ada di Instagram sosial medianya dari Audi Dental untuk appointment dan lain-lain. Terima kasih juga untuk Dokter Yunike yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini, Dok. Terima kasih banyak. Dokter Yunike habis ini harus langsung praktek lagi ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama dan mohon maaf sekali lagi kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, bagi parents ataupun audiens yang tertarik untuk menanyakan informasi lebih lanjut tentang Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 72785231 dengan format nama _usia anak _pertanyaan. Dan terima kasih banyak untuk para peserta dan juga penonton yang sudah mengikuti sampai akhir sesi podcast. Mungkin ada 1-2 kata Dok dari dokter yang mau disampaikan kepada audiens podcast kita. Mungkin untuk gimana cara parents bisa lebih care lagi terhadap kesehatan gigi anak dan lain-lain, Dok. Silakan. Oke, Miss Yovita. Iya. Gigi sehat kan impian ya. Betul. Buat kita semuanya ya kan. Terutama parents untuk anak-anaknya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan kita tidak mau anak kita punya rasa keluhan atau sakit, baik itu di gigi atau penyakit yang lainnya. Betul, Dok. Mari parents mulai sejak dini kita bersama-sama mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan rongga mulut anak sejak dini. Tetap semangat bersama-sama dengan anak. Mari kita menjadi contoh yang bisa ditiru oleh anak-anak.
Dan yang kedua adalah lakukan cek rutin berkala agar gigi yang sehat tetap terawat dan tetap terjaga yang seperti yang kita impikan. Yes. Jadi dua yang utama tadi, mari kita menjaga kebersihan rongga mulut kita dengan kebiasaan yang sudah baik ke anak-anak dan juga cek rutin berkala per 6 bulan ke dokter gigi. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Dokter Nika atas waktunya. Sebelum kita tutup nih sesi podcast kita, aku mau mengumumkan pemenang giveaway dari yang sudah menanyakan ya beberapa pertanyaan tadi tentang topik kita pada sore hari ini, yaitu gigi anak keropos. Nah, selamat kepada Ibu Marta, Ibu Skolastika, dan juga Ibu Helen. Selamat sekali lagi untuk para pemenang, dan pemenang nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication dari Stella Maris. Nanti akan dikonfirmasi melalui WhatsApp. Jadi, tolong dipastikan nanti nomor WhatsApp-nya aktif dan bisa dihubungi untuk ditelepon ya, atau di WhatsApp lebih lanjut. Oke, nantikan podcast Tema Talks minggu depan. Kita akan mengadakan podcast setiap Jumat secara rutin di jam 3 sore bersama berbagai narasumber menarik. Dan jangan sampai ketinggalan dan tidak daftar, karena setiap podcast kita ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kita bisa berbagi ilmu dengan berbagai topik secara gratis kepada banyak parents dan audiens di luar sana. Oke, dapatkan informasi terbaru tentang Stella Maris, podcast dan juga lainnya, dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Yovita dan juga Dr. Ineke, kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih dokter. Terima atas kasih. waktunya ya. Halo, namaku Ryoto Kayo dari kelas 10A dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong. Konnichiwa, boku no namae wa Ryoto desu. Stella Maris Gading Serpong no gakkou ni kaimasu. Aku sih memilih sekolah Stella Maris Gading Serpong karena mamaku bilang kalau sekolahnya itu cocok dengan pelajaran kekuatan aku. Menurut aku tuh sekolah di sini tuh seru banget karena teman-temanku tuh pada baik kepada aku dan aku tuh gampang untuk bertemanan juga dengan teman-teman aku. Pelajaran yang paling aku suka di sini tuh ICT karena pas dari kecil aku emang suka komputer, dan selain itu karena guru ICT aku tuh pintar dan mengajar aku dan jelas banget. Tapi pelajaran yang aku kurang minati itu pelajaran biologi karena kebanyakan pelajaran itu tuh hafal-hafalan dan ya hafal bagian benda hidup, dan aku sangat tidak bisa dalam menghafal. Cara belajar yang bikin aku fokus itu pertama aku tentukan 1 hari untuk belajar 3 jam berterus. Jadi kalau misalnya aku belajar berterus, aku tuh bisa fokus. Nah misalnya kalau aku tentukan kayak 1 hari belajar 1 jam, dan kalau putus-putus tuh aku bakal lupa kayak kemarinnya belajar apa. Jadi menurut aku sih lebih mending kalau belajar langsung dalam 1 hari. Ada banyak hal sih yang memotivasi aku untuk belajar di Stella Maris Gading Serpong. Tapi yang pertama yang pasti salah satu itu karena teman-teman aku tuh pada baik kepada aku seperti aku sebutkan tadi. Teman-teman tuh harus bergabung di sekolah Stella Maris karena kalau bergabung di Stella Maris tuh pasti dapat pengalaman yang berbeda daripada bersekolah di sekolah lain. Yang berbeda tuh kayak teman-temannya, guru-gurunya, teman-temanku tuh pada baik mau berteman dengan aku ya, dan guru-guruku juga mengajar aku dengan santai walaupun aku tidak mengerti. Kayak aku bertanya-tanya pertanyaan walaupun udah diulang-ulang, guruku masih mau menjawab pertanyaannya. Yuk bergabung ke Stella Maris Gading Serpong. I am a Stella Marian, I am a value guardian.